Yang pertama, kembali dulu kepada Allah. Ilahi anta maksud. Cuman Allah itu ada di mana? Ini masalahnya. Bagaimana kita akan ketemu Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Nah, karena itu perlu kenal dulu. Kalau enggak kenal Allah di dunia, jangan harap akan kenal Allah di akhirat. Kalau enggak ketemu Allah di dunia, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang ngatur dunia ini, ya juga ya Allah yang ngatur akhirat. Enggak ganti-ganti, enggak. Allah sudah informasikan bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tak bermisal, tak bisa diumpamakan seperti apa, enggak bisa. Tapi aku itu sangat dekat, kata Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih dekat dari urat nadimu. Nah, ini gimana cara mencari? Jangan sampai kita ibarat mencari kacamata yang sedang dipakai. Ini kacamata lagi dipakai. Setiap orang ditanya, "Pak, ngeliat kacamata saya enggak ya?" Padahal sedang dipakai. Mencari baju yang sedang disorong. Cari baju sedang dipakai. Masya Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tapi kita tidak menampak Allah, tidak melihat Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena kitanya jauh dari Allah. Kitanya yang jauh. Karena kita jauh dari Allah. Yang kedua, karena terlalu dekat. Itu ibu-ibu yang di belakang kan masih kelihatan dari sini. Ya, karena masih agak dekat. Ya, enggak terlalu jauh. Tapi kalau sudah berdiri di jalan raya sana, sudah enggak kelihatan lagi. Sudah terlalu jauh. Di belakang masih kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini tangan masih kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Tapi kalau sudah terlalu dekat, nggak kelihatan lagi. Udah begini ngelihatnya, mana tangan saya? Nah, kalau sudah terlalu dekat, nah itu bagi orang yang arif billah, gitu ya. Dia tidak tahu lagi mana yang dirinya, mana yang Allah, gitu. Karena terlalu dekat. Bingung dia. Kuliah di dalam, kau di luar, kuliah di luar, kau di dalam. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Atau terlalu jauh, nggak kelihatan. Kitanya yang terlalu jauh dari Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ya yang pertama cari alamat dulu. Kemana kembalinya? Kembali kepada Allah. Jangan bergeser lagi itu, Pak. Bukan ke sorga, bukan ke pahala, bukan ke bidadari. Ini kan bapak-bapak kan sering kali itu harap betul masuk sorga karena bidadarinya banyak di sana. Khawatirnya angan-angan yang ditanam lagi hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Kalau yang diangan-angankan sorga, khawatir di perjalanan ada yang ngajak-ngajak, Pak ini sorganya Pak, nggak taunya kahyangan. Kalau yang diangan-angankan bidadari, khawatir ada yang ngajak di pinggir jalan.
Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Kayak yang cantik betul kelihatannya. Ayo mampir kita, enggak tahu kuntilanak. Kesasar. Nah nih, makanya saya sering tekankan ya, Ilahi anta maksudi, ya Allah, kau yang kutuju, aku enggak nuju-nuju yang lain, ya Allah, aku nuju engkau. Seperti kata Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap pahalamu, berikan pahala itu kepada mereka yang butuh, aku enggak butuh. Tapi kalau aku mengharapkan engkau ya Allah, janganlah engkau menolak. Kepada siapa lagi aku akan berharap kecuali kepadamu. Biarlah aku masuk neraka ya Allah asal bersamamu. Hebat kan? Mana yang bagus Pak? Masuk surga tapi tak bersama Allah, masuk neraka tapi bersama Allah. Payah juga milihnya. Katanya neraka itu kan susah. Enggak ada yang susah Pak kalau sudah bersama Allah. Nabi Ibrahim aja senang dia bersama Allah. Selamat dia. Nabi Yunus dalam perut ikan selamat karena bersama Allah. Ya. Fir'aun banyak duit, tinggal di istana tapi enggak bersama Allah, karam, mati di laut. Tenggelam di laut. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu ya Allah, daripada masuk surga tapi tak bersamamu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, biarlah miskin asal ada iman daripada kaya tapi tak ada iman. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi. Biarlah miskin harta tapi ada iman, daripada duit banyak, rumah mewah, mobil bagus tapi nggak ada iman. Itu istilahnya lebih baik masuk neraka asal bersama Allah. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu kita siapkan apa? Rute jalan yang akan dilewati. Datang kita melalui 4 alam, pulang kita melalui 4 alam. Datang kita melalui 4 alam. Alam pertama disebut alam uluhiyah. Itulah kampung halaman kita. Karena Allah akan menguji kita, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Untuk itu summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Di alam lahud dulu kita sudah hidup di alam lahud. Ruh kita namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu sangat terang. Supaya tidak terbakar lingkungan karena terangnya, maka dia dibalut dengan sebuah pakaian namanya pakaian Kudusiyah atau pakaian Lahutiyah. Lalu turun lagi kita ke alam yang kedua yang saya sebut tadi, disebut alam Jabarut. Ruh kita berganti nama, namanya Ruh Sultani. Lalu dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Sultaniyah. Turun lagi kita ke alam yang ketiga, namanya alam Malakut. Ruh kita berganti nama, namanya Ruh Ruhani. Dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian Ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam Nasut. Inilah alam Nasut itu, alam dunia. Ruh kita berganti nama, namanya Ruh Jismani.
dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini pakaian. Jasmani. Ya. Jangan terkecoh Bapak Ibu. Yang kelihatan ini hanya baju, pakaian. Bukan dia yang bertanggung jawab ke Allah. Ini pakaian. Yang memakainya siapa? Itulah diri kita yang sebenarnya. Itu ruh kita. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah, yang merasakan senang dan susah. Dia yang akan diminta pertanggungan jawabnya. Kalau dia sudah meninggalkan dunia ini, artinya buka baju. Bajunya dilepas, dianya berangkat. Baju kena nggak dipakai lagi, masuk gudang. Namanya kubur. Yang bersangkutan pergi kemana sesuai dengan amalnya. Ini namanya kita berada di alam nasut, alam dunia. Nah sekarang kita lagi hidup, singgah di sini, mampir di dunia ini. Nggak selamanya, nggak di sini, mampir. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, tercepat kembalinya ke Allah. Maka kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati. Maunya ya begitu gitu. Nah ini yang harus kita usahakan. Waktu yang tersisa sekarang ini kita usahakan. Sebelum ajal kita tiba, kita sudah kembali dulu ke Allah. Nah ketika kita pulang, nah kalau tadi turun melalui alam 4, Lahut, Jabarut, Malakut, Nasut. Balik. Makanya inna lillah wa inna ilahi raji'un. Balik. Ketika balik, kita menempuh 4 alam. Pertama disebut alam ruhiyah. Yang kedua alam siriyah. Yang ketiga alam nuriyah. Yang keempat alam uluhiyah. Nah untuk sampai ke alam uluhiyah ini 3 alam ini terjal banget ini Pak. Mana yang alam ruhiyah, mana yang alam siriyah, mana yang alam nuriyah. Kadang-kadang baru melangkah sedikit di alam ruhiyah udah tergelincir. Belum nyampai ke siriyah. Ada yang sampai ke siriyah, masuk ke alam nuriyah, tergelincir. Kenapa tergelincir? Karena angan-angan tadi. Nah oleh karena itu, kalau angan-angan kita cuma satu, ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju, yang kita tuju Allah. Apapun ajakan besok lusa nggak akan kita hiraukan. Kenapa? Bukan itu tujuan. Yang kutuju Allah, saya ingin kembali ke Allah. Di mana? Di alam lahut. Nah, ini yang saya katakan tadi, rute jalan. Ini nggak mungkin kita ketahui kalau nggak kita pelajari dulu, Bapak Ibu. Ya, maka saya bilang, kalau ada orang rajin betul sholatnya, selalu di awal waktu, fasih bacaannya, tumakninah sempurna, puasanya Senin Kemis, banyak sedekahnya, bagus. Itu memang begitu aturannya, kita harus lakukan itu. Tetapi apakah batinnya sudah bagus, sudah benar? Belum tentu. Itu syariatnya bagus, ya, aturannya begitu.
Tetapi apakah hakikatnya sudah benar? Belum tentu. Kenapa? Karena antara syariat dan hakikat dua hal yang berbeda. Kadang-kadang benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Ada orang benar secara hakikat, belum tentu benar secara syariat. Nah, yang dimaukan itu apa? Benar secara syariat, benar secara hakikat. Dua-duanya sejalan. Syariat kita lakukan sesuai aturan Allah dan Rasul, hakikat pun kita pakai. Tidak bisa kita mengabaikan salah satu. Ada. Kalau dalam rukun Islam kan rukun agama disebut Islam, iman dan ihsan. Islam itu kalau saya ibaratkan ibarat buah, Islam itu turunannya kepada fikih. Ini kulit. Karena yang dilihat kalau buah kan kulitnya dulu. Kalau Islam pembukanya yang dilihat itu apa? Perbuatan dan perkataannya. Si ibu itu orang Islam. Dari mana kita tahu? Dia sholat. Kelihatan dia sholat. Si bapak itu orang Islam. Dari mana kita tahu? Dia rajin baca Al-Quran. Kedengaran baca Quran. Si bapak itu sudah orang Islam. Dari mana tahu? Dia sudah haji. Itu yang terlihat, yang zahir. Kalau ibarat buah, yang kelihatan kulit dulu. Belum isi, belum. Maka iman itu ibarat isi. Ihsan itu apa? Ibarat rasa. Jadi kulit, isi, dan rasa. Apa perannya ini? Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya, makanya ketiga-tiganya harus dilaksanakan. Tidak bisa kita ambil salah satu, tinggal salah satu rusak yang lain. Ya, oh saya mau syariat aja, nggak mau belajar tarekat, ya silahkan aja. Bagus kulit, rusak isi. Oh saya mau tauhidnya saja, saya maunya syariatnya, tapi nggak mau bertasawuf, silahkan saja. Bagus kulit, bagus isi, nggak ada rasa. Dorennya bagus kelihatannya, isinya bagus, begitu dimakan anyep. Kenapa? Rupanya dari makan gajah. Gajah kalau makan doren kan ditelan aja itu. Keluarnya kayak gitulah. Yang diambilnya apa? Rasanya. Makanya saya bilang tiga-tiganya. Ini rute jalan. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan apa? Kendaraan. Apa itu kendaraan? Ibadah. Salat ibarat kendaraan menuju Allah. Puasa kendaraan menuju Allah. Zakat, haji itu ibarat kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Baca Quran zikir, tasbih subhanallah zikir, tahmid alhamdulillah zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Kendaraan yang paling kencang itulah la ilaha illallah. Ini buraknya itu. Pakailah ini. La ilaha illallah. Maka disebut afdalud dzikir annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Zikir yang paling afdal itu fa'lam. Ketahuilah la ilaha illallah. Nah, kalau fa'lam ketahuilah harus ada ilmunya, Pak. Nggak mungkin kita tahu kalau nggak ada ilmunya. Maka berilmulah kita tentang la ilaha illallah melalui 4 model ilmu. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, baru kita mendapat afdalnya. Enggak begitu kita ngucap la ilaha illallah langsung dapat afdalnya.
kalimatnya kalimat afdal. Nah, kitanya kapan mendapatkan afdalnya? Ketika fa'lam, ketika berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Dan bagaimana dalam ilmu syariat? Tahulah kita makhraj hurufnya seperti apa, mengucapkannya, mana panjang, mana pendeknya. Maka Abah dulu berulang-ulang memberikan maklumat zikir yang tartil, yang sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ini enggak sering-sering bertambah hurufnya. La ilaha in. Udah la. Ada hamzahnya. La. Jangan, kan la ilaha illallah. Sempurna. Jangan la. Kalau la itu udah ada hamzah di situ. Kadang-kadang dikurangin hurufnya. Illah, la illah, la illah, la il. Akhirnya jadi fitnah. Zikir di sana la il rupanya. La il. Atau la ilah. Nah, la ilah lagi. Jangan dirubah. La ilaha illallah. Makanya lambat-lambat tartil. Ngikut imam kalau berjamaah. Ini kan enggak, kadang-kadang imam gigi 1, kawan di belakang gigi 4. Gimana ngaturnya? Kadang-kadang imam sudah ngajak gigi 4, masih gigi 1 juga di belakang. Pening jadinya, berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kata imam di belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kacau lah ini. Ini berilmu dalam ilmu syariat. Berilmu kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Mengamalkannya melalui talqin zikir, bukan dengar-dengar. Bukan sekedar baca buku, tapi betul-betul kita ngamalkan berdasarkan talqin zikir. Karena talqin zikir itu secara sederhana mengajarkan cara berzikir. Tetapi kalau kita paham talqin zikir itu mempersambungkan rohaniah murid kepada rohaniah guru sampai ke atas. Makanya bertarekat mesti ada gurunya. Kalau orang ngamalkan tarekat belajar sama siapa? Ada gurunya. Orang yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, jadi makanya kalau kita ngamalkan tarekat mesti ada gurunya. Nah, guru inilah yang mempersambungkan rohaniah murid kepada rohaniah guru-guru kita yang di atas sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tentang ilmu hakikat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat. Apa hakikatnya la ilaha illallah itu? Ada 4 suku kata la ilaha illa Allah. Apa hakikatnya? Mana hubungannya dengan diri kita? Nah, kita kaji lebih jauh. Dan berilmu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat, mengenal. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. La mahbub illallah, tak ada yang dicintai kecuali Allah. La maujud illallah, tak ada yang maujud kecuali Allah. Nah, bagaimana kita memahami itu dalam ilmu ma'rifat? Makanya baru kita dapatkan afdalnya. Ini kendaraan. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kendaraan ini dalam ilmu tarekat. Ya, maka kita belajar dalam ilmu tarekat. Yang kita pelajari itu ada zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar yang diucapkan dengan lisan, zikir khafi yang disebut pakai hati. Kenapa 2 ini yang harus kita latih? Karena orang akan meninggal itu 2 ini alatnya, Pak. Lisan dan hati. Kalau lidah ini tidak terlatih
nyebut la ilaha illallah, khawatir mau meninggal pun susah betul akan hadir kalimat itu. Makanya kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, tawaran sulit. Saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Karena sulit, bagaimana upaya kita? Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Oh, kalau begitu biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Nah, kalau lidah sudah terbiasa, insya Allah meninggal pun dengan la ilaha illallah. Jadi nggak ujuk-ujuk. Udahlah kalau begitu nggak sholat kita, nggak puasa kita, kalau mati ingat aja la ilaha, mengucap la ilaha masuk surga. Nggak begitu, nggak. Ini isyarat supaya kita membiasakan dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya dalam ilmu tarekat yang kita pelajari dan kita amalkan dari penguasa Abah, dari Suryalaya, Abah Hanum Suryalaya, apa kata Abah? Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang jangan ditambah, jangan dikurangi? Amalia tarekatnya. Amalia tarekat itu yang bagaimana? Ada 4 model. Ada harian, ada mingguan, khataman, ada manakib, ya, jadi ada manakib, jadi ada apa namanya harian zikir la ilallah setiap selesai sholat fardu. Hadarahnya jangan ditambah-tambah, ya. Ini enggak, kadang-kadang karena kita sudah berguru sama yang lain, nah guru kita yang lain masukkan pula ke situ. Enggak boleh, Pak. Ada. Sebab berdasarkan silsilah itu artinya pengambilan. Dari abah ke abah sepuh, dari abah sepuh ke setolha kepada syekh khatib terus sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini silsilahnya itu beruntun. Apa yang sudah diajarkan Abah kepada kita, itulah yang kita amalkan. Ada dulu Pak, orang nambah-nambah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama belajar tarekat, ya masih ketemu penguasa Abah, ya. Dulu ada hadarah yang ditambah. Liman dakhala fi baitihi. Ingat enggak Bapak Ibu itu? Ada Muqdul Juman itu ada tambah liman dakhala fi baitihi. Akhirnya apa? Ditarik Muqdul Juman itu dikembalikan kepada yang lama. Kenapa? Itu sudah tambahan, enggak boleh. Itu satu, itu yang namanya merubah, menambah. Ada lagi yang merubah, ya. Dari dulu ada yang penceramah, ya, keliling Lampung mengatakan bahwa nutup zikir khafi itu alhamdulillah, bukan sayyiduna. Ini sudah merubah. Abah setiap nalkin dulu tutup dengan sayyiduna Muhammad Rasulullah, bukan alhamdulillah. Nah, kalau ada yang robah-robah begini jangan mau, Pak. Ini sudah dirobah. Nah, ini yang dimaksud jangan merubah, jangan menambah. Adapun kita menambah amaliyah yang mungkin di luar amaliyah tarekat, itu saya kira boleh-boleh saja itu. Sesudah ngamalkan zikir kita baca Yasin, kan enggak apa-apa. Sudah ngamalkan zikir kita baca Hizib Jailani gitu. Sudah ngamalkan zikir kita mungkin kita tambah sholawat, enggak masalah. Bukan menambah amaliyah tarekat. Jadi kita bedakan dulu, gitu ya. Mana yang menambah amaliyah tarekat, mana yang menambah amaliyah saja. Yang tidak boleh itu merubah dan menambah daripada ajaran tarekatnya. Itu yang tidak boleh, gitu ya. Nah, jangan kita karena sudah belajar tarekat kita nggak mau baca Yasin lagi.
Sudah belajar tarekat, nggak mau lagi banyak-banyak salawat. Nggak, bukan begitu, Pak. Nggak boleh baca hizib lagi. Ya dah? Boleh-boleh saja. Ya. Yang tidak boleh itu merubah ajaran tarekatnya. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, nutupnya pakai alhamdulillah, itu udah berubah toh. Ya dah? Maka saya katakan, saya sering mengikuti talqin zikir sama pengajian abah, nggak pernah abah itu nutup dengan alhamdulillah. Selalu pakai Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Seluruh wakil talqin itu ada buku panduan pentalqinan. Dalam buku panduan itu disebutkan ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada besok penceramah yang ngerubah itu nutup zikir khafi pakai alhamdulillah, jangan mau, Pak. Kita belajar tarekat itu bukan ecek-ecek. Belajar betul dengan pengasahabah, ada buku panduannya gitu. Jadi jangan mudah kita ditipu-tipu gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu saya jelaskan ya. Jadi kita di Arafah tidak pernah kita menambah atau merubah amaliyah tarekatnya. Adapun yang kita tambah misalnya ada hizib jalani, memang sudah selesai dulu ngamalkan amaliyah tarekatnya gitu. Ini kan hizibnya Sultan Aulia gitu ya, yang juga perlu kita amalkan. Bapak Ibu, itu kendaraan. Baru yang keempat itu adalah bekal yang harus kita bawa. Apa bekal? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup, gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, makanya kita berusaha supaya hidup kita